Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita terkait wasiat-wasiat yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari beserta penjelasannya yang ditulis oleh putra beliau yaitu Sayyid Abdul Aziz, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk beliau berdua dan seluruh para guru kita, dan juga untuk kita semuanya dan orang tua kita serta keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita perlindungan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada wasiat beliau yang bertemakan menjadikan pengamatan atau pandangan sebagai pelajaran, yaitu di buku terjemahan di halaman 101. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, wa nadharuka ibratan atau wa nadharuka ibratan atau wa nadharuka ibratun. Aku pun berwasiat agar pandangan pengamatanmu, yaitu atas segala sesuatu, adalah pelajaran. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, agar menjadi banyak pengetahuanmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi besar keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi kuat cahaya dan rasa takut di dalam hatimu. Karena tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini kecuali menunjukkan keesaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma kana khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. Yaitu untuk menunjukkan keesaan Sang Pencipta. Keduanya, langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu ada untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Abu Athahiyah rahimahullahu ta'ala, pada segala sesuatu ada tanda, ada isyarat yang menunjukkan bahwa dia zat yang esa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan untuk mengambil ibrah, pelajaran, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah dari kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai atau memiliki wawasan. Surat Al-Hasyr ayat 2. Sebab kata iktibar diambil dari kata al-ubur yang memiliki arti melewati atau melintasi. Melintasi dari satu tindakan ke tindakan yang lainnya. Maka maksud dari i'tibar atau ibrah adalah engkau melintasi apa yang dipikirkan menuju pengetahuan berikutnya.
Dan dari itu dinamakan ibroh, yaitu bangunan keadaan yang memberitahukan bahwa ilmu dan ma'rifat telah menjadi keadaan seseorang yang melewati tahapannya menuju sesuatu yang dimaksud. Begitulah keadaan orang-orang yang mempunyai wawasan, yang tidak menjadikan apa yang mereka amati dari jagat raya kecuali sebagai pelajaran, dan tidak memandang atau mengamati sesuatu tanpa untuk memetik pelajaran. Oleh sebab itu, keadaan dan sifat mereka tidak keluar dan melenceng, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 26. Maka orang-orang yang berakal, yang mata batinnya dipenuhi cahaya dan hidayah, tidak akan memandang sesuatu, baik kecil maupun besar, mulia ataupun hina, kecuali dengan pandangan ibroh, hikmah, pelajaran, dan memetik darinya ilmu yang menambah keimanan dan keyakinan. Adapun orang yang lalai dan bermain-main, mereka jatuh dari semua ini, sebab butanya mata batin. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, alam ini bentuk lahiriahnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan, yaitu pelajaran yang dipetik. Maka hawa nafsu melihat tipuan lahirnya, sedangkan mata hati memperhatikan peringatannya atau akibatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah sebelum ini yang kita kaji adalah hendaklah seorang murid ketika berbicara itu yang dibicarakan penuh hikmah. Nah, sekarang hikmah yang selanjutnya agar kita sebagai seorang murid selalu mengamati seluruh yang kita alami di dalam kehidupan kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian itu. Di sini dikatakan agar menjadi banyak pengetahuanmu akan Allah Subhanahu wa taala, menjadi besar keyakinanmu, menjadi kuat cahaya dan rasa takut di dalam hatimu. Karena tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini kecuali menunjukkan kepada keesaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu hanya menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Mungkin setelah kita selesai, ini sedikit lagi bukunya, selesai kita hatamkan, kita bisa mengkaji buku-buku tentang hikmah yang ditulis oleh para ulama. Contohnya, hikmah yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu hanya menunjukkan kepada keesaan Allah. Ibnu Athaillah tadi juga dikutip di belakang, di akhir dari wasiat ini. Ibnu Athaillah dalam buku Al-Hikam beliau, hikmah-hikmah yang beliau kumpulkan, beliau mengatakan, mataroka minal jahli syai'a, tidaklah meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Man arada ayyadhhara fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Orang yang menginginkan di sewaktu-waktu, di sebuah waktu, di waktu yang tertentu terjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Jadi orang yang menginginkan sesuatu terjadi di suatu waktu, yang terjadi itu bukan yang Allah inginkan. Berapa banyak itu terjadi pada diri kita? Kita menginginkan sesuatu terjadi, yang Allah tidak menginginkan sesuatu itu terjadi. Apalagi masa-masa sekarang. Coba yang kita pilih nggak jadi, kita protesnya ke siapa? Itu artinya kita merasa kita Tuhannya. Kita ikhtiar, iya. Setelah itu terjadi,
Yang terjadi apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi kita menginginkan sesuatu yang terjadi itu bukan sesuatu yang diinginkan Allah terjadi. Maka itu kita tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Itu hikmah-hikmah seperti ini. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini diambil pelajarannya. Diambil pelajarannya. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu ketika orang-orang Yahudi itu, ini malam ini Isra Mi'raj, hari Isra Mi'raj yaitu 27 Rajab. Ketika Yahudi itu masuk ke negeri Palestina untuk yang kedua kali, itu ada ulama ini sujud syukur. Aneh kan? Ini gimana kok Yahudi masuk ke Palestina dia malah sujud syukur? Dia sujud syukur karena kebenaran Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi, dan telah kami tetapkan untuk Bani Israel di dalam kitab. Kitab ini catatan kitab, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Yang pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma, dan ketika datang janji Allah yang pertama kali, yaitu mereka akan merusak. Ba'atsna alaihim ibadallana, kami telah mengutus hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang kuat. Setelah itu ditaklukkan mereka. Setelah itu datang yang kedua. Yang kedua ini ulama yang paham itu mengerti, oh ternyata ini yang kedua kali. Kalau sudah kedua kali mereka masuk ke Palestina, itu yang kedua masuk, nggak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga, artinya itu yang terakhir masuk. Itu dia sujud syukur. Kenapa? Dia mengambil ibrah bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar. Al-Quran ini benar. Jadi bukan sujud syukur karena mereka menindas atau menjajah Palestina, bukan. Bersyukur karena janji Allah sudah terjadi. Maka tinggal satu lagi, siapa yang akan menaklukkan? Itu semuanya isinya pelajaran di dunia ini. Dan bagaimana menghadapi dunia ini dengan bisa mengambil hikmah tadi. Disinilah dikatakan bahwa kita harus menggunakan apa? Di sini dikatakan, maka orang yang berakal, yang mata batinnya dipenuhi cahaya dan hidayah, jadi melihat tidak hanya dengan mata kepala dan mata pikiran saja, tapi dengan mata batin, membacanya. Sekarang kita kebanyakan melihat hanya dengan mata kepala, perhitungan logis tanpa perhitungan batin. Tidak akan memandang sesuatu baik kecil maupun besar, mulia ataupun hina, kecuali dengan pandangan ibrah, mengambil pelajaran dan memetik darinya ilmu yang menambah keimanan dan keyakinan. Adapun orang yang lalai, dia bermain-main, mereka bermain-main, mereka jauh dari semua itu sebab butanya mata batin. Ibnu Athaillah mengatakan, alam ini lahirnya berupa tipuan, batinnya bentuknya peringatan. Sedangkan hawa nafsu itu melihat tipuan. Jadi kalau kita patokannya hanya lahir, hitung-hitungannya matematis, kemudian nafsu kita terkecoh dengan itu, maka artinya kita melihat dengan hawa nafsu dan kita tertipu. Sedangkan mata hati memperhatikan peringatannya. Memperhatikan peringatan artinya mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Itu tugasnya mata batin. Kemudian, bagaimana menghadapinya? Menghadapi dunia ini agar kita mengerti tentang
hikmah-hikmah di baliknya.